Ada kalanya kota terasa terlalu bising dan isi kepala menolak untuk berkompromi. Maka, petualangan paling jujur seringkali lahir dari sebuah keputusan yang mendadak. Tanpa rencana, hanya sepasang kaki yang rindu melangkah dan hati yang ingin pulang ke pelukan alam. Di antara rintik hujan yang jatuh dan kabut yang perlahan turun, kami tidak sedang melarikan diri dari kenyataan, melainkan mencari ruang untuk mendengar suara hati sendiri yang seringkali tenggelam oleh hiruk-pikuk keduniawian. Karena terkadang, tersesat di jalan yang sunyi adalah satu-satunya cara terbaik untuk menemukan kembali arah yang sempat hilang. Oke, selamat sore Lur. Ini kita sekarang lagi ada di pom bensin Cisangkan. Hari Minggu dan kegabutan kita tiba-tiba ngide. Ini sore-sore ngide. Jalan kemana ya? Kita udah lama nggak mendaki. Berapa hari ini cuacanya lumayan oke nih. Jadi kita kepikiran ngide trekking tipis-tipis saja gitu, hiking sama Mbak Pucu ini. Ya, dengan persiapan singkat, gedebak-gedebuk. Gedebak-gedebuk. Sore itu kami memulai sebuah perjalanan dadakan. Sebuah pelarian tanpa rencana matang, menuju pelukan Gunung Papandayan di tengah musim penghujan yang sedang egois-egoisnya. Dari Cimahi, Roda menyusuri aspal tol, membelah Ragu, lalu keluar dari Cilenyi untuk mengambil arah menuju Garut. Awalnya semesta seolah merestui. Begitu roda kami menyentuh tanah Swiswan Java, langit menyambut dengan semburat senja yang teramat cantik. Seolah menjanjikan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun alam punya caranya sendiri untuk bercerita. Begitu kami mulai memasuki jantung kota, romansa senja itu runtuh. Langit mendadak menangis menjadi-jadi, menumpahkan rindu yang terlalu berat untuk ia tahan sendiri. Di tengah jarak pandang yang kian terbatas, kami terus bergerak perlahan, merayap pasti menuju Cisurupan. Malam pun tiba, menjemput kami bersama dingin yang mulai menggigit dan kampung tengah yang mulai keroncongan. Sebelum benar-benar menyerahkan diri pada kesunyian kawasan Papandayan, kami memilih menepi sejenak, menikmati semangkuk bakso dan mie ayam hangat di pinggir jalan. Sebuah kemewahan sederhana yang rasanya berkali-kali lipat lebih nikmat saat dihangatkan oleh kebersamaan. Setelah urusan kampung tengah selesai dan kehangatan kuah bakso berhasil mengusir dingin, roda kami kembali berputar, melanjutkan sisa perjalanan menuju Papandayan. Disinilah seni dari sebuah perjalanan tanpa rencana dimulai. Seperti yang kita tahu, pada hari kerja, gerbang TWA Papandayan baru akan terbangun dan menyapa pendaki esok hari jam 7 pagi. Egois rasanya jika kami memaksakan ego malam ini. Maka kami memilih melipir, membelokkan arah menuju agrowisata Tepas Papandayan. Tempat ini adalah pelarian yang sempurna untuk bermalam. Sebuah siasat kecil agar esok pagi kami bisa menyambut hari dengan berendam di kolam air panas, memanjakan tubuh yang lelah, sembari menatap langsung kemegahan Gunung Cikuray yang berdiri gagah dengan view surgawinya. Ini jam 10 kurang 12 menit. Di area tadi kita parkir di atas sana. Kita mau istirahat di mobil aja. Kita kagok mau buka tenda. Jadi ya udah, daripada tadi sama petugasnya parkir di dalam sini aja. Bisa tidur di mobil kita. Daripada buka tenda, kan nanti repot besok pagi. Kita sunrise terus langsung naik ke kawah sana. Jadi kita di sini aja. Tidur di mobil. Lumayan kan, ngirit kan, lebih hemat. Jadi kita cuma bayar tiket masuk aja 2 orang 10.000 kali 2, 20.000. Ini sepi. Kalau pas rame ya bisa beda lagi. Lagian kita tadi juga datang udah malam gini. Mau berendam juga males kan. Udah kita istirahat aja dulu. Dan kita mau set up. Yang penting bisa buat tidur ala-ala. Nah, ini gimana Mah? Kita lagi menata buat tidur, karena kalau mau pasang tenda, aduh udah malam malas bongkarnya besok pagi. Iya. Berbeda dengan kunjungan kami sebelumnya, malam ini kami memutuskan untuk tidak membuka tenda. Kami memilih meringkuk di dalam mobil kecil kami yang seketika disulap menjadi kamar tidur dadakan ala-ala camper van. Ya, walaupun versi kurang modal, tapi jangan salah. Siasat darurat ini ternyata cukup efektif untuk menghemat waktu dan yang paling penting menghemat biaya.
Pertama, dompet kami bisa bernafas lega karena tidak perlu menyewa lahan untuk mendirikan tenda. Cukup membayar parkir sebesar Rp5.000 saja, plus 2 tiket masuk seharga Rp20.000. Murah meriah bukan? Kedua, kami terbebas dari ritual merepotkan. Bongkar pasang tenda dengan segala macam perintilannya di tengah malam yang dingin. Sebuah kepraktisan yang sangat kami butuhkan saat ini. Jadi, besok pagi setelah tubuh dimanjakan oleh kehangatan kolam air panas, kami bisa langsung tancap gas dan bergegas menuju target utama, Gunung Papandayan. Pagi datang menyapa tepas Papandayan dengan suasana yang teramat syahdu. Hari ini, semesta memilih untuk menyembunyikan kemegahan fajar. Sunrise dan siluet surgawi Gunung Cikuray yang biasanya berdiri anggun, kali ini tertutup rapat oleh selimut kabut. Namun tidak ada kekecewaan di hati kami, sebab kami tahu alam tidak pernah berhutang pemandangan pada manusia. Lagi pula, tujuan utama kami kali ini bukan sekedar berburu visual itu. Setidaknya pada kunjungan-kunjungan sebelumnya kami sudah berkali-kali dihadiahi pemandangan megah yang menawan hati. Setelah tubuh kembali bugar, kami melanjutkan ritual berikutnya, sarapan pagi. Menikmati suapan demi suapan di bawah udara dingin Garut yang menusuk tulang menjadi bahan bakar utama sebelum langkah kaki ini benar-benar diuji. Roda mobil kami perlahan menapaki jalur aspal yang kian menanjak. Sudut kemiringannya mulai menguji mesin, namun syukurlah jalurnya masih cukup manusiawi untuk ditaklukkan. Setibanya di gerbang utama TWA Papandayan, sebuah pemandangan hangat menyambut kami. Terlihat para petugas sedang berkumpul melakukan apel pagi dengan hikmat sebelum mereka memulai rutinitas melayani para perindu ketinggian. Camping pelaburi. PP tektokannya. Per orangnya 30.000, kendaraan berparkir 35. Berapa orang, Maaf? Berdua. Jadi 95. Parkir 35. Iya, kendaraan sama berikut parkir 35. Orangnya 30. Orangnya 30. Masnya 35 itu Tiket kendaraan 25.000. Parkirnya 10.000. Oke, siap. Punten tangan kiri. Begitu kami memasuki area parkir utama, langkah kami disambut oleh kesunyian yang mewah. Suasana tampak begitu sepi, nyaris tanpa riuh rendah suara manusia. Inilah keuntungan terbesar mendaki di hari kerja. Di saat akhir pekan, tempat ini dipadati oleh ribuan langkah kaki. Hari ini, Papandayan seolah mengosongkan dirinya, menyerahkan seluruh ketenangan dan kemegahan alamnya khusus untuk kami nikmati. Oke lur, ini sekarang jam 8.14, 8:13 kita udah sampai di area parkir Papandayan. Dan ini kita persiapan. Setibanya di area parkir utama Papandayan yang sunyi, kami tidak ingin terburu-buru. Disinilah ritual paling sakral sebelum melangkah dimulai. Persiapan. Bagi kami, sedekat apapun jarak yang akan ditempuh, dan seramah apapun jalur yang akan dihadapi, alam bebas tetaplah alam bebas. Ia tidak pernah bisa ditebak, terlebih di tengah musim penghujan seperti ini. Meskipun kami memilih jalur tektok dan sudah sangat memahami setiap jengkal karakteristik Papandayan, menurunkan standar keselamatan adalah sebuah pantangan besar. Selamat pagi Lur, ini kita ada di TWA Gunung Papandayan, ini sekitar jam berapa? 8:30 kayaknya ya. Dan ini cuacanya tuh mendung berkabut gitu. Jadi nggak terlalu panas sepertinya ke sana. Siang-siang juga karena kalau sunrise juga kan cuaca musim penghujan gini itu tidak terlalu bagus ya. Untung-untungan jadi kita nggak ngejar sunrise. Dan ini juga weekday hari Senin. Kita sekarang mau trekking setelah berbulan-bulan nggak naik gunung. Oke, ini kita mulai naik gunung lagi setelah berbulan-bulan vakum karena musim hujan juga ya, jadi agak-agak mengurangi dan males. Jadi di awalan kita harus jalan santai biar jantung sama si lutut nih gak kaget dia. Biasanya rebahan, loh ini kenapa jadi nanjak nih? Ini kita tektok tapi kita ikut bawaannya nih. Ya salah, kan bisa sambil nyampe di atas.
Ya sih, cuacanya berkabut-kabut gini, kayaknya enak tuh ngadem di atas sambil ngopi-ngopi. Jarum jam menunjukkan sekitar pukul 8:30 pagi saat sepasang kaki kami benar-benar menyentuh jalur pendakian. Kali ini tidak ada target waktu yang harus dikejar. Kami benar-benar ingin berjalan santai, menyesap setiap jengkal udara bersih, dan menikmati kembali ritme pendakian yang sudah cukup lama tidak kami lakukan. Alasannya klasik, musim hujan. Langit yang belakangan sering tak menentu memaksa kami untuk lebih banyak berdiam di rumah. Namun, rasa rindu pada aroma gunung yang sudah berakumulasi sedemikian rupa akhirnya menuntun langkah kami kembali ke sini, ke sebuah gunung yang bisa dibilang sangat ramah di kaki. Dan ini ada larangan, himbauan ke pengunjung kalau dilarang memasuki area kawah dan danau. Iya tuh, lewat sini kan ke kawah sama danaunya, karena keluar blue fire-nya dan itu tuh bahaya lur. Jadi ditutup buat keamanan bersama. Bagi sebagian besar pecinta ketinggian, tempat ini kerap dijuluki sebagai Gunung Juru Selamat atau gunung pertama bagi para pendaki pemula yang baru mulai belajar melangkah. Dan julukan itu bukan tanpa alasan yang kuat. Jika ada yang bertanya mengapa Papandayan begitu ramah, jawabannya ada pada karakternya yang begitu bersahabat bagi fisik manusia. Pertama, dari segi kontur dan elevasi. Gunung ini tidak akan langsung menghajar lutut dan jantung kalian dengan tanjakan yang vertikal. Jalurnya cenderung landai dan didominasi oleh batuan yang tertata, hasil dari pengelolaan yang baik sebagai taman wisata alam. Kedua, jarak tempuh dan waktu yang relatif singkat. Untuk mencapai area camp utama seperti Pondok Saladah, kita hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan santai. Jarak yang sangat toleran bagi mereka yang kapasitas paru-paru dan staminanya masih dalam tahap adaptasi dengan tipisnya oksigen gunung. Dan yang ketiga, fasilitasnya yang tergolong mewah untuk ukuran sebuah gunung. Di sepanjang jalur, kalian tidak akan kesulitan menemukan warung-warung lokal yang menjajakan makanan hangat. Bahkan toilet umum pun tersedia di beberapa titik krusial. Sebuah kemudahan yang sangat memangkas kecemasan bagi siapapun yang baru pertama kali melangkah ke alam bebas. Dan yang keempat, ini yang paling krusial sekaligus bikin geleng-geleng kepala. Kalau fisik kalian benar-benar angkat tangan di tengah jalan, ada ojek gunung yang siap siaga. Jalur ojek ini membentang full dari area parkir bawah, membelah jalur kawah, sampai persis di depan area camp Pondok Saladah. Sebuah fasilitas kearifan lokal yang sukses membuat Papandayan dicap sebagai gunung yang anti marah bagi kaum mager. Sebab itulah, Papandayan adalah tempat terbaik untuk belajar. Ia tidak langsung menghukum kesalahan kalian dengan medan yang kejam, melainkan menyambut dan mendidik kalian dengan keindahan yang beralur pelan. Dan ini kita 50 menit sampai di pos 7. Tuh, ada warung yang buka. Jalannya super santai, karena takut ngejeglek badannya. Ini kita rencana mau langsung ke Pondok Saladah aja lewat Hutan Mati. Dan ini bau kawahnya tuh menyengat sekali. Setibanya di pos 7, langkah kami tertahan sejenak di sebuah perjabangan ikonik. Ke kanan menuju Goberhut dan ke kiri mengarah langsung ke Hutan Mati. Kali ini kami memilih jalur yang berbeda dari pendakian-pendakian kami yang sudah-sudah. Keputusan dijatuhkan untuk langsung memotong jalur ke arah Hutan Mati, lalu lurus menuju Pondok Saladah. Jalur menuju Hutan Mati langsung menghajar kami dengan tanjakan terjal berupa anak-anak tangga dari bebatuan yang tersusun rapi. Trek yang sebenarnya sangat kami benci. Sebab bagi kami, dan mungkin sebagian besar pendaki, anak tangga buatan di gunung adalah ilusi yang menyiksa. Karakternya yang kaku memaksa otot paha dan betis bekerja dengan ritme yang monoton dan konstan. Berbeda dengan jalur tanah atau akar alami yang lekukannya dinamis, memberi ruang bagi kaki untuk berkompromi. Kita istirahat dulu lur. Barusan terbuka panas sama ini nih. Jadi di sebelah kan ada danau kawah baru. Itu belerangnya gerak pisan. Ini sakit banget di tenggorokan. Sini kerasa sama yang di, jadi sampai ke paru-paru teh. Kerasa banget.
Makanya itu dilarang. Bahaya soalnya. Bisa kolab. Anak tangga batu ini menuntut langkah yang sama tingginya, terus-menerus tanpa ampun. Ia sukses membuat jantung berdegup 2 kali lebih cepat dan memaksa ego kami untuk luruh di setiap anak tangganya. Sebuah ujian fisik yang egois, namun harus dilewati demi sepiring ketenangan di Pondok Salada nanti. Sejam setengah ini kita. Sejam 29. 2281 MDPL. Itu kan. Kita udah sampai di hutan mati. Sini udah gak begitu bau. Wah itu mah. Bawa turun sampah ke area parkir dan buang pada tempatnya. Tapi di sini disediain tempat sampah. Jadi buang di sini. Kita 1,5 jam sampai sini tadi. Oh, super santai, super slow. Tapi di sini udah nggak terlalu kecium bau belerangnya. Tuh. Hutannya kan udah nggak banyak pohon-pohonnya. Pohon-pohon matinya udah pada tumbang. Selepas tanjakan sadis yang menyiksa lutut dan menguras nafas, kami langsung disambut oleh landscape hutan mati yang teramat ikonik. Kabut tebal yang datang bergulung menyelimuti area ini seolah sengaja hadir untuk menambah atmosfer menjadi kian syahdu. Di satu sisi, kami bersyukur karena tidak ada terik matahari yang menyengat di atas kepala. Namun di sisi lain, saat kaki melangkah di antara hamparan tanah putih ini, ada sesuatu yang menusuk dada, membuat hati kecil kami sedikit tersentuh, bahkan agak getir. Hutan mati, tempat yang selalu berhasil memaku rindu para pendaki, perlahan seolah mulai kehilangan sisi eksotisnya. Batang-batang pohon mati yang menjadi pilar keindahan tempat ini kian menyusut, tampak makin sedikit. Sebagian dari mereka telah rebah ke tanah, entah karena usia dan pelapukan alami yang dipaksa menyerah oleh hukum alam, atau karena ego dan ulah tangan-tangan manusia yang gemar merusak demi sebuah dokumentasi. Menyaksikan sisa-sisa kemegahan yang kian memudar ini selalu menjadi pengingat yang sunyi bagi kita, bahwa alam selalu punya batas waktu jika kita lupa cara melawatnya. Menitipkan sebaik doa untuk hutan mati, kami melangkah pergi, melanjutkan perjalanan menuju Pondok Salada. Nih loh, suasana kayak gini nih loh yang bikin kangen. Berada di dalam hutan, nenangin banget. Tadi dari kawah itu nanjak sedikit ya, hutan mati. Naik sedikit dan turun sedikit, kita sampai di Taman Edelweiss. Nih setelah melewati hutan Cantigi dengan suara tongeretnya, kita sampai di Taman Edelweiss. Langkah kami kemudian melewati hamparan Taman Edelweiss, salah satu sudut favorit yang biasanya selalu sukses memanjakan mata dengan hamparan putih bunganya. Namun sayang, semesta belum mengizinkan kami melihat keindahan terbaiknya hari ini. Di tengah musim penghujan yang basah, sang bunga abadi masih memilih untuk menutup diri, belum menampakkan kesempurnaannya yang magis. Tapi tak apa, alam selalu tahu kapan waktu terbaik untuk bersolek. Dan bagi kami, diterima kembali di jalurnya saja sudah merupakan sebuah kemewahan yang utuh. Nih kita sampai tuh di Pondok Salada. Kenapa Pondok Salada? Karena di sini banyak salada air yang sekarang rame dibikin cukut goreng. Pakai sambal bawang, disanguan nah. Tuh. Kita sampai di Pondok Salada. Dan bagi yang camping itu wajib lapor di pos jaga sana. Kita kan nggak camping, mau bikin tenda aja, jadi nggak perlu lapor. Ini loh, kita harus sampai Pondok Salada. Sejam 50 tadi kita nyampe di sana. Sejam 50 ini, saya nggak akan matiin. Di sini ketinggian 2278, 22,79 kilo. Di suasana Pondok Salada hari Senin, warungnya makin banyak, makin kokoh.
musola di sana, sampah ada di sana itu. Nah itu biasanya kalau babi ke sana itu lihat belakang malam-malam. Tapi kalau sini rame udah banyak makanan, mereka pasti ke sini, ketarik ke sini. Setibanya di Pondok Salada, langkah kaki saya sengaja melambat, menembus barisan pepohonan yang berdiri tenang, menyusuri hamparan sabana hijau yang luas demi mencari satu sudut terbaik. Sebuah sudut yang sunyi, jauh dari bising, tempat di mana kami bisa benar-benar mendengarkan suara alam bersenandung. Di tempat inilah, ritual yang paling kami rindukan itu dimulai. Mendirikan sebuah tempat bernaung di alam bebas selalu memiliki kepuasan tersendiri. Untuk perjalanan tektok santai namun penuh totalitas kali ini, pilihan kami jatuh pada tenda Moby Garden Sunny Day. Sebuah rumah sementara yang sengaja kami bawa bukan untuk bermalam, melainkan untuk ruang rebahan yang nyaman dan tempat memasak yang hangat di area camp. Tenda ini benar-benar menjadi penyelamat untuk karakter pendakian kami hari ini. Bobotnya tergolong ringan untuk kelas tenda camping, membuat pundak kami tidak perlu tersiksa sepanjang jalur tangga batu tadi. Ringkas, fungsional, dan punya ketahanan yang solid untuk menghadapi cuaca musim hujan yang tidak menentu. Kenyamanan di dalamnya juga tidak perlu diragukan. Tenda ini dibekali dengan double pintu di kedua sisi. Akses keluar masuk jadi jauh lebih fleksibel tanpa perlu saling melangkahi. Dan sirkulasi udaranya tetap terasa sejuk berkat perpaduan bahan breathable serta jaring halus anti serangga yang didesain pintar untuk meminimalisir kondensasi. Sebuah kombinasi kenyamanan yang mewah dan fungsional, sangat pas untuk menemani kami malas-malasan, rebahan sambil memasak makanan hangat di Pondok Salada siang ini. Rumah kecil kami sudah berdiri kokoh di tengah sabana Papandayan. Saatnya menyalakan kompor, merajut kehangatan dan menikmati sore yang syahdu ini. Dan inilah bagian yang selalu berhasil memanggil saya untuk kembali pulang ke ketinggian, memasak di alam bebas. Sore ini di Pondok Salada saya sedang tidak ingin disibukkan dengan urusan memasak besar. Di depan pelataran tenda yang dikepung kabut tipis, saya memilih merajut kehangatan lewat menu cemilan sehat yang sederhana namun istimewa. Kebab spesial ala dulur gunung. Satu persatu bahan diracik dengan penuh kesabaran. Menata lembaran tortilla di atas wajan hangat, membiarkan aroma tumisan daging dan segarnya sayuran bercampur menjadi satu, lalu menguncinya dalam lipatan yang sempurna. Mengendus uap hangat yang mengepul di tengah udara dingin yang kian menusuk tulang adalah sebuah kemewahan yang tak pernah bisa dibeli dengan uang. Seketika saya tersadar, kemewahan sejati ternyata bukanlah tentang restoran berbintang di pusat kota atau hingar-bingar kafe estetik yang dipadati antrian manusia. Kemewahan sejati adalah ketika kita bisa menyederhanakan keinginan, duduk dalam sunyi, dan menikmati sepiring makanan sederhana yang dimasak dengan hati, ditemani pemandangan surgawi yang selalu dirindukan ini. Setelah cukup lama memanjakan diri dalam keheningan Pondok Salada, kami pun melipat kembali rumah sementara kami, menggendong sisa beban di pundak dan memulai perjalanan turun. Langkah kaki menuruni jalur berbatu kali ini terasa jauh lebih ringan, bukan karena jalurnya yang menurun, melainkan karena isi kepala yang tadinya bising kini telah digantikan oleh ketenangan yang utuh. Sebuah perjalanan yang awalnya lahir dari kegabutan dan kenekatan di sore hari, nyatanya berbuah manis. Segala kepasrahan mulai dari bermalam di dalam mobil kecil hingga siksaan anak-anak tangga batu yang sempat kami benci, semuanya terbayar tuntas tanpa sisa. Ternyata alam memang seadil itu. Ia menuntut perjuangan fisik, namun ia mengembalikannya dalam bentuk kedamaian jiwa. Kami turun bukan dengan tangan kosong.
melainkan membawa pulang waras yang sempat terkikis oleh rutinitas dan tuntasnya rasa rindu pada aroma tanah basah ketinggian. Oke lor, jadi ini kita sudah selesai dari pendakian gabut kita ke Papandayan kemarin. Lanjut turun, kita istirahatnya di Hotel Santika. Hotelnya lumayan nyaman tuh. Dan deket sama Guntur. Kalau ke Guntur deket tuh. Misal mau tektokan ke Guntur gitu, lumayan kelihatan banget itu deketnya tuh. Tapi inget ya, cuman sampai pos 3. Gak boleh naik ke atas karena cagar alam. Nah, selain dekat sama Guntur, itu di Santika juga view-nya Cikuray dapet, view Sagara juga kelihatan. Dan kalau mau kulineran, sekitaran Hotel Santika juga banyak tempat makan enak-enak sih di situ ya, karena pusat kota. Terima kasih sudah menonton lur. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.